Itu kan udah, kalau orang dipidanakan karena TikTok seperti ini ya harus video TikToknya yang full itu yang dijadikan alat bukti. Gitu loh. Sisi pihak Reza Gladys menilai sikap Rieke Diah Pitaloka telah menyalahi aturan konstitusi. Pihak Reza Gladys merasa heran lantaran Rieke menyampaikan sejumlah rekomendasi di depan gedung PN Jakarta Selatan. Adalah kepastian bahwa setiap warga negara memperoleh proses hukum yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan bagi Dini Sera adalah keadilan bagi Nikita Mirzani. Dan ini bukanlah... Kita tahulah Pak, bahwa bisnis skincare ini bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Karena itu dalam forum ini saya mendesak, pertama adalah aparat penegak hukum untuk membongkar usut tuntas mafia skincare dari pihak kepolisian kalau dikeluarkan. Makanya kalau saya pribadi mohon ditahan, dilanjutkan P21, serahkan ke pengadilan biar pengadilan yang memutus. Itu fair dengan apa yang sudah mereka lakukan, penipuan-penipuan di luar sana. Itu fair, itu tidak ada yang dibilang namanya pemerasan. Tapi divonis karena UU ITE. Nikita Mirzani bukan pemeras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan untuk kurang suatu apapun. Semoga selalu menjadi pribadi sukses dan bersahaja. Siapa nih di sini yang kira-kira sedang mengikuti dari perjalanan seorang Nikita Mirzani memproses dari apa yang dialaminya, terutama kasus hukum yang sudah lama sekali ya, hampir 2 tahun kalau tidak salah, dan bertahun-tahun, dan cukup menguras energi finansial dan begitu menguras emosi ya. Dan kemudian dari apa yang terjadi pada Nikita Mirzani tampaknya ada suatu titik terang ya, meskipun dia pernah dituduh oleh seorang inisial R gitu ya, bahwa dia itu melakukan suap sebesar 4 miliar, itu ternyata mungkin tidak terlibat atau tidak diduga benar gitu ya. Dan kemudian malah justru si R ini malah terjebak dalam kasus yang boleh dibilang dia itu memanipulatif dari produk yang berkaitan dengan prosedur atau bahkan zat-zat yang boleh dibilang mungkin diduga itu ada zat terlarang. Dan sepertinya dari Nikita Mirzani, wah, kayaknya ada suatu setah harapan seperti apa yang dilakukan seorang Profesor Dr. Henry menanggapi lagi soal kasus Nikita. Prof, Nikita tidak seperti itu. Mau soal alat bukti screenshotan ya, screenshotan plus ada penerapan pasal yang salah. Harusnya kasus ini perdata bukan pidana. Nah seperti itu guys ya. Dan menarik untuk simak seperti apa selengkapnya. Yuk langsung kita play. Nikita ini tidak melakukan pemerasan, ya seperti yang dikenakan pasal 27B. Pemerasan itu selalu ada ancaman, ada pemaksaan, ada kemudian transfer, atau katakanlah aktivitas memberikan yang menguntungkan. Nikita tidak seperti itu. Di persidangan nampak sekali bukti-buktinya tidak terjadi seperti itu. Kemudian alat bukti yang dipakai, maksud screenshotan, itu kan udah, kalau orang dipidanakan karena TikTok seperti ini ya harus video TikToknya yang full itu yang dijadikan alat bukti. Bukan lalu dipotong, di screenshot, cari yang cocok, kasih ini dan sebagainya. Itu sudah secara prosedural, juga formalnya udah keliru gitu. Ada penerapan pasal yang salah, ada penggunaan alat bukti yang tidak valid dan keliru gitu. Tadi saya mengusulkan ke hakim, harusnya kasus seperti ini kalau ada orang keberatan karena kita ngomong produk itu yang dibahas, produk kecantikan itu perdata. Ini kita digugat perdata ya. Sehingga lalu saling mencari kebenaran, bukan lalu pidananya dulu. Kuasa hukum Reza Gladys, Julianus P. Sembiring menanggapi soal dukungan Rieke Diah Pitaloka terhadap Nikita Mirzani. Sebelumnya, Rieke hadir dalam sidang perdana PK Nikita namun ditunda. Dalam kesempatan seusai sidang, Rieke menyampaikan poin-poin terkait masalah hukum yang dihadapi Nikita. Rieke juga menegaskan bahwa kehadirannya berdasarkan fungsi di anggota Komisi 13 DPR RI. Di satu sisi, pihak Reza Gladys menilai sikap Rieke Diah Pitaloka telah menyalahi aturan konstitusi. Pihak Reza Gladys merasa heran lantaran Rieke menyampaikan sejumlah rekomendasi di depan gedung PN Jakarta Selatan. Rieke Diah Pitaloka dianggap tidak menghormati lembaga hukum yang ada. Oke, apa yang diungkapkan oleh seorang Rieke, mungkin dia itu menempatkan dirinya sebagai netizen karena mungkin ada suatu dugaan
kejanggalan dalam vonis Nikita. Karena dari apa yang dilakukan Nikita itu bukan dari kasus dari pencemaran nama baik berat, tetapi sebagai pencemaran nama baik ringan. Memang apa yang diungkapkan itu fakta, bahwa Nikita Mirzani memang sering mengungkapkan fakta-fakta gitu ya, yang akhirnya itu merugikan dari beberapa oknum yang melakukan sebuah kesalahan dan tetapi tidak diakuinya, malah mereka membuat dari persekusi atau membuat jalur hukum. Seperti Nikita mengatakan bahwa si dokter ini bahwa kok beruntusan ya, nggak kulitnya itu nggak sehat, padahal dari yang ditampilkan itu kayak orang sempurna banget. Apakah produknya itu benar-benar ada suatu zat yang hal-hal yang mungkin nggak lazim, atau bahkan dari produknya itu nggak baik, dan mungkin seperti itu ya contohnya itu. Tapi dari apa yang dikenakan pasalnya itu malah justru pencemaran nama berat gitu ya, dan otomatis dari Mbak Rike ya tergelitik ya untuk membela sebagai kaum perempuan atau bahkan sebagai netizen. Kita lanjut play. Oka nampak hadir langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memantau sidang perdana peninjauan kembali yang diajukan selebriti fenomenal Nikita Mirzani. Pengajuan PK dalam perkara Nikita Mirzani, saya sebagai anggota Komisi 13 DPR RI merekomendasikan, pertama, mendukung Komisi Yudisial melakukan pemeriksaan secara independen, objektif dan profesional terhadap laporan yang telah diterima, serta menyampaikan perkembangan penanganannya sesuai kewenangan yang dimiliki. Kehadirannya disebut-sebut sebagai bentuk pengawasan terhadap proses hukum yang dinilai menyimpan sejumlah kejanggalan. Nah, iya betul kayak gitu guys. Namun sayang, sidang yang diajukan Nikita ini akhirnya batal dilaksanakan pada Rabu 24 Juni kemarin. Penundaan sidang terjadi lantaran pihak kejaksaan selaku termohon mangkir tanpa alasan jelas. Sekali lagi, pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran etik maupun tindak pidana oleh pihak manapun. Yang sedang diperjuangkan adalah kepastian bahwa setiap warga negara memperoleh proses hukum yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan bagi Dini Sera adalah keadilan bagi Nikita Mirzani. Dan ini bukanlah dua hal yang bertentangan. Keduanya menuntut satu prinsip yang sama, penegakan hukum yang konsisten dan penegakan etika hakim yang tidak pandang bulu. Sebab ketika etika peradilan tidak diawasi secara sungguh-sungguh, yang terancam bukan hanya keadilan dalam satu perkara, melainkan kepercayaan rakyat terhadap hukum itu sendiri, dan pertaruhan apakah kemudian yang namanya putusan hakim itu akan direproduksi berulang justru tidak terindikasi tidak menegakkan keadilan. Salah satu hal yang menjadi sorotan Rike adalah cepatnya proses putusan kasasi yang dijatuhkan kepada Nikita Mirzani. Menurutnya, rentang waktu antara distribusi berkas perkara dan keluarnya putusan terbilang tak lazim. Rike melontarkan kritik pedas terkait proses kasasi Nikita, bahwa berkas perkara Nikita baru didistribusikan ke majelis hakim pada 12 Maret, namun sudah dijatuhkan hanya dalam 1 hari, yakni 13 Maret. Kecepatan putusan tersebut menimbulkan tanda tanya besar, terutama hukuman Nikita diperberat dari 4 tahun menjadi 6 tahun penjara di tingkat banding. Tak hanya itu, Rike juga nampaknya mencium adanya tindakan suap dan mafia hukum yang kini menimpa Nikita Mirzani. Jadi mungkin apa yang diungkapkan dari seorang R kemarin ya, bahwa Nikita Mirzani itu dituduh melakukan penyuapan. Malah justru si R ini yang melakukan penyuapan nih guys ya. Dan mungkin ini menjadi sebuah tanda tanya besar bagi seorang Rike. Dan ini patut untuk dibela atau bahkan diperjuangkan. Karena apa? Nikita Mirzani itu malah justru ya membongkar dari mafia skincare. Bayangkan ya, dari orang-orang yang mempunyai nama besar, follower yang begitu banyak. Otomatis mungkin jika ada suatu manipulasi dalam produknya yang mungkin saja bisa mengandung suatu hal-hal yang tidak diinginkan, itu akan sangat merugikan orang banyak. Itu loh guys ya. Dan kenapa dari seorang Nikita Mirzani patut didukung atau bahkan oleh netizen ya di Indonesia, itu karena dari sikapnya yang terlalu berani guys ya. Karena mungkin terlalu berani ini kadang-kadang kontroversial banget. Bikin mungkin dari artis-artis lain yang mempunyai circle dengan circle yang oknum tersebut akhirnya gerah juga guys ya. Dan menarik menyimak selengkapnya, langsung kita lanjut guys ya. Akhir saya juga, kita tahulah Pak, bahwa bisnis skincare ini bukan sesuatu yang berdiri sendiri.
Karena itu dalam forum Iya, ini betul. saya mendesak pertama adalah aparat penegak hukum untuk membongkar usut tuntas mafia skincare yang terindikasi ada permainan, indikasi kejahatan perpajakan dan tindak pidana pencucian uang. Yang terakhir pencucian uang saya juga ya. juga meminta dukungan dari Propam Republik Indonesia untuk memantau aparat kepolisian yang menangani kasus skincare. Jangan ada suap menyuap di dalam penyelesaian kasus skincare. Kita semua tahu siapa Nikita. Pasti dia dengan caranya, ya kalau penangguhannya dia dikabulkan dan dia keluar, pasti akan ada serangan balik. Dan ini juga kelemahan dari pihak kepolisian kalau dia dikeluarkan. Makanya kalau saya pribadi mohon ditahan, dilanjutkan P21, serahkan ke pengadilan biar pengadilan yang memutus. Oh gitu. Jadi Bung Karno artinya setuju ya? Setuju sekali. Tidak usah ditanggapi, tidak diberikan penangguhan Ya, penahanan. Biar karena- proses jalan terus dulu. Ya, karena ini juga untuk mengajar dia supaya dia jerah. Karena pasti akan ada serangan balik untuk dokter si Reza Gledis ini. Nah, cuman memang dokter Reza Gledis ini mesti lihat dulu apa kelemahan dia. Ini yang kita juga jangan sampai nanti kita tekan si Nikita, si Reza sendiri punya kesalahan yang terselubung. Jadi ini kita kembalikan lagi kepada penyidik. Memang benar apa yang dilakukan Bapak ini ya. Memang sebenarnya Nikita Mirzani ini kadang-kadang itu terlalu berlebihan dianggap seperti itu. Tetapi ada benarnya gitu ya. Terkait dengan dari apa yang dilakukan Reza Gledis juga mencurigakan dan sebenarnya itu patut diusut. Dan jika memang melakukan kesalahan gitu ya, sebenarnya jika memang ada suatu intervensi dengan dari tim yudisial yang akhirnya mungkin memberatkan Nikita Mirzani atau mungkin keterkaitan dari kasus menyuap, seharusnya itu langsung diusut ya, dan itu harus fair. Makanya ini terus dikawal oleh Mbak Rieke Diah Pitaloka. Keren banget ya. Kita lanjut, ini ada sebuah rekaman ya percakapan Nikita Mirzani atau kasus skincare yang tak kunjung usai. Ini rekaman apa kira-kira guys ya? Yuk kita play ya. Ngomong ke orang-orang gua meres. Terus? Bukan, nggak bisa. Ini pemerasan ini harus di-clearkan. Gua nggak pernah meres, nggak mau gue. Kalaupun orang mau pakai jasa gua, ya untuk misalkan gini, Kak jangan di review dong. Ya udah, apa imbalannya? Ya udah lurusin bayar gua. Itu fair. Itu fair dengan apa yang sudah mereka lakukan penipuan-penipuan di luar sana. Itu fair, itu tidak ada yang dibilang namanya Iya, pemerasan. bener juga sih. Tapi pertanyaan gue di kasus ini, gue meresnya di mana? Kan gue juga ngomong nih sama lu nih Bang Fitra ya. Gue bilang, Bang, kalau kayak ini Bang gini Fitra, gue minta guys. dibayar as a professional. Benar nggak? Es Ada profesional. WhatsApp-nya? Ada nggak gue bilang gini, lu harus bayar gue ya, gue nggak terima ya, gue digini-gini. Kagak gue bilang begitu. Memang bukan kakak yang bilang. Memang itu bukan kakak, kita tahu. Tetapi itu kan orang-orang Bung Pita siapa sih? Belum jelas guys. Samping-samping orang yang ada di sekeliling gua itu pasti bilangnya gini, nih lu tuh bodoh banget, lu ngebelain orang yang udah ngebohongin lu jelas-jelas begitu. Lu harusnya minta bayar lu secara profesional. Tapi gua tidak ada, lu pengen udahlah buat gue yang udah ya udah, gue nggak mau kenal lagi. Oh berarti gue cukup tahu aja. Kalau misalkan ada teman-teman yang Bang Fitra ngomong, oh iya itu mungkin dari orang sekelilingnya Kak Niki, ya itu mungkin anggapannya dia gini, lu kalau ngebayar dia jumlahnya pasti sekian, apalagi lu apalagi lu dilindungi overclaimnya lah. Sorry, saya potong. Jadi apa yang diungkapkan di rekaman ini memang benar ya. Dari apa yang didapatkan Nikita Mirzani bukan suatu unsur pemerasan. Namanya seorang selebriti kalau mereview kan harus jujur kan, nggak boleh berbohong. Namanya juga review ya, berarti jujur. Nah mungkin dari kejujuran itu ada suatu hal yang diungkapkan itu akan merugikan dari owner tersebut gitu guys ya. Dan Nikita Mirzani pengen meminta sesuatu as profesional, bukan suatu pemerasan ya. Ada suatu tindakan unsur yang memaksa, itu nggak ada. Dan disinilah ya yang mungkin menjadi kunci, malah mungkin diputarbalikkan mungkin. Dan betul ya, itu Kak Ami bukan pemerasan, lucu hukum di negara kita. Memang kadang dikono seperti itu ya. Kita lanjut. Ditahan karena TPPU, disidang karena pemerasan, divonis karena UU ITE. Kayak gitu guys.
Nikita Mirzani bukan pemeras. Ya. Oke. Disebutkan ada dugaan melakukan penyuapan. Logikanya main bos. Ini kita pasti bakal dibebasin, satu dikasasi, yang kedua minimal diturunin. Itu yang gini. Dalam hal ini kami akan mengambil sikap terhadap rekan itu juga karena satu dia tidak pernah mengkonfirmasi ya kebenaran itu, tapi justru kami menilai dengan adanya dia atau mereka ini ke Mahkamah Agung, justru mereka lah yang mengintervensi keberadaan lembaga judisial ini. Kok tiba-tiba urusan kami TK mereka ke Mahkamah Agung, urusannya apa dengan dalil meminta perlindungan lah. Emang hakim kita apain? Ya? Emang hakim kita ngancam? Emang hakim-hakim di Mahkamah Agung itu kita mau takut-takutin segala macam? Perlindungannya apa? Nggak masuk akal. Kalau mau perlindungan, ya minta perlindungan sama polisi. Kan begitu logikanya. Nah, makanya kami katakan itu adalah tuduhan yang serius, ya. Saya tuh secara pribadi saya tuh senang sama Nikita Mirzani. Kenapa saya suka? Secara pribadi nih ya, saya secara pribadi. Karena Nikita Mirzani, saya itu jadi melek. Oh, skincare tuh kayak begini. Oh, skincare-nya si A itu nggak bagus. Betul. Oh, skincare-nya si B itu ada kandungan merkuri. Oh, skincare-nya si C itu ada skincare si akhirnya saya jadi melek terkait skincare gitu. Ya, sisi positifnya Nikita Mirzani itu kita jadi tahu lah, jadi melek terkait skincare begitu. Waktu saya ngawal sidangnya Nikita Mirzani ya, waktu Nikita Mirzani jadi saksi, nggak Kak komen dong tentang jaksa yang ngerekam nih. Saya tadi siang sudah saya sampaikan ya. JPU nggak bisa disuap ya Kak, JPU nggak bisa disuap. Misalkan Nikita Mirzani nggak terima nih, bisa ngelaporkan, silakan, nggak apa-apa. Sudah pada tahu belum teori ini kalau Nikita melaporkan oknum jaksanya itu ke KPK? Udah pada tahu belum? Nah, untuk yang memakaikan rompi sudah saya sampaikan berkali-kali ya Kak ya. Sudah saya sampaikan berkali-kali bahwa memakaikan rompi itu adalah salah satu tujuannya untuk melakukan pengawasan, pengamanan, dan pengamanan satunya lagi apa ya, ada 3 pokoknya, ada 3 itu yang berdasarkan peraturan jaksa agung itu ada memang dengan cara melakukan pemberian rompi untuk pembeda, yang kedua pemberian borgol seperti itu. Hakim tidur, laporkan aja Kak. Itu nggak jelas, itu oknum hakimnya itu nggak jelas kalau tidur tuh. Tidur. Saya juga jengkel ya kalau saya sedang sidang ada hakim, salah satu hakim yang mungkin kita nggak tahu ya apakah dia semalam itu lagi begadang atau banyak pekerjaan atau nonton bola atau apapun, saya whatever lah. Yang jelas pada waktu itu pas saya sedang bertanya dengan saksi atau terdakwa, salah satu hakim itu tidur. Memang ada yang seperti itu Kak, ada memang ada. Itu oknum ya, oknum hakim ya, ada tidur. Cuman saya jengkelnya gini, loh gimana sih, saya kan lagi nanya serius gitu loh, nanya serius, kok dianya tidur gitu loh. Kalau kita tidur gimana, pasti disuruh keluar gitu. Saya tuh sempat ingat gitu dulu ya. itu pertama. Yang kedua itu saya juga nggak suka kalau yang di ruang sidang itu tidak memperhatikan kita. Artinya pada saat kita tanya sama terdakwa atau lagi debat begitu, hakimnya ngomong sendiri, ngomong lain lagi, ngomong bukan masalah permasalahan ini. Nah itu saya juga secara pribadi tidak suka ya. Kenapa? Karena ya menodai tempat orang untuk mencari kepastian dan keadilan hukum gitu ya. Di sini seperti yang menunjukkan oleh Bapak ini ya, bahwa memang dari apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani dengan sistem bongkar-membongkar ini loh ya, yang membuat kita tuh melek dengan skincare. Karena kadang-kadang kita kan nggak tahu ya, meskipun ada BPOM-nya, karena ketika dari label BPOM itu bisa dimanipulatif ya, dimanipulasi, itu kan
ini menjadi sebuah kerugian bagi kita guys ya. Dan ungkapan Nikita nih yang mungkin mengungkapkan mungkin ada suatu kandungan zat yang tidak bagus, otomatis kan kita sudah tahu ya, dari masyarakat itu semakin waspada. Oh, ini skincare ini nih yang berbahaya dan tidak bisa digunakan karena akan mendapatkan jangka panjang yang tidak bagus gitu guys ya. Dan ada bagusnya loh dari apa yang dikatakan oleh Nikita Mirzani, gebrakan-gebrakannya yang bongkar-membongkar gitu loh guys ya. Mungkin ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita guys ya, bagi teman-teman nih yang suka pakai skincare, terutama yang membelikannya untuk istri ya. Kadang-kadang kita terlalu terobsesi dengan kulit yang glowing, jernih, dan kemudian malah ya kita itu terperangkap oleh dari dampak-dampak jangka panjang tentang pemakaian merkuri ya, dan kemudian dari skincare yang dijustifikasi itu murah dan kemudian sangat berfaedah malah membawa hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dari apa yang kita dapatkan jika kena dampaknya itu bisa sangat mengerikan guys ya. Dan semoga saja dari kasus peradilan Nikita Mirzani ini bisa dikawal ya dengan ketat oleh dari pihak tim yudisial yang benar-benar fair, dan mungkin dari Ibu Rike nih benar-benar mengawal dengan cukup fair juga, dan netizen nih yang mungkin bisa mendapatkan sebuah pembelajaran, ikut mendukung siapa sih yang patut didukung atau bukan, siapa sih yang tidak patut didukung. Kita dapat melihatnya secara kacamata pribadi sendiri ya. Kira-kira menurut kalian seperti apa sih dari pihak Nikita Mirzani? Patut didukung nggak? Di kolom komentar ya, silahkan diskusi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.